Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini kita akan membahas tema mengenai diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Tapi di sini aku nggak sendiri. Aku di sini ditemani oleh teman-teman aku dari prodi psikologi yang dari Universitas Binawan. Yang pertama itu ada Keisha Alea. Halo, aku Keisha Lea Maharani dari Prodi Psikologi. Yang kedua ada Septiani. Hai, perkenalkan aku Saktia, aku biasa dipanggil dengan Tia. Yang ketiga ada Tabita Gabriela. Hai, nama aku Tabita Gabriela dari Prodi Psikologi. Dan tentunya dengan aku sendiri, Ninda Olesya Fitri. Oke, tanpa basa-basi lagi nih kita langsung masuk ke topik ya. Sebenarnya topik ini memang agak complicated banget ya guys. Karena nggak bisa dipungkiri di Indonesia ini masih banyak banget diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa, seperti pemasungan atau dirantai, kayak layaknya seekor hewan gitu. Padahal tuh mereka tuh manusia, mereka tuh yang butuh dukungan dari keluarga juga gitu loh. Di sini aku pengen tahu deh, menurut kalian gimana sih konsep ODGJ tersebut, dan gimana seseorang itu dapat dikatakan mengidap gangguan jiwa? Seperti apa sih tahap-tahapannya? Dari yang aku baca di artikel Halodoc, ada banyak macam gangguan jiwa, seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan makan pada orang tersebut atau biasa disebut dengan eating disorder, dan perilaku yang adiktif. Dan pada pengidap gangguan jiwa tersebut, mereka merasa tersiksa dan sengsara hingga menimbulkan masalah yang kompleks di kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab gangguan jiwa juga ada banyak, seperti mengalami kehidupan yang penuh dengan tekanan, kerusakan otak dengan cedera yang serius, mempunyai pengalaman yang traumatis, penggunaan alkohol, tidak memiliki teman, atau hubungan yang sehat. Gejala orang tersebut selalu merasa sedih, hilang konsentrasi, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih, mengalami delusi dan halusinasi, cenderung agresif hingga mempunyai pemikiran untuk bunuh diri. Nah, orang dapat dikatakan memiliki gangguan jiwa harus melewati tes terlebih dahulu, seperti memeriksa fisik, cek lab, dan menjalani evaluasi psikologi, yaitu MMPI 2. Tes ini berisi banyak pertanyaan dengan opini ya dan tidak. Tujuannya untuk mengetahui kepribadian seseorang, terutama gangguan-gangguan psikologis yang dialami seseorang. Berarti ODGJ itu punya hak yang sama kan ya, kayak masyarakat lain, kayak kita gitu. Punya guys, mereka juga punya hak yang sama seperti kita. Menurut Undang-Undang Kesehatan, Pasal 148 ayat 1 menyatakan bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa juga memiliki hak sebagai warga negara. Nah, saat ini Dirjen HAM sedang mengupayakan untuk mendorong pemerintah lebih lagi nih meningkatkan isu ini. Isu bahwa kesehatan mental itu nggak kalah penting sama kesehatan fisik. Dirjen HAM juga mengajak kita sebagai masyarakat untuk tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa di tengah masyarakat, dan mengajak pemerintah juga untuk lebih meningkatkan fasilitas kesehatan mental yang ada di Indonesia. Karena masih banyak banget nih terjadi kasus diskriminasi di tengah masyarakat, seperti pemasungan dan juga perundungan. Kalau punya hak yang sama, berarti ODGJ itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kayak kita gini ya. Jadi penasaran deh, gimana ya pelayanan kesehatan mental di Indonesia ini? Oke, dari yang aku cari sendiri ya, jadi pelayanan kesehatan di Indonesia ini sebenarnya sudah mulai membaik ya, dibandingkan dari 5 tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya ada beberapa provinsi yang masih belum ada RSJ-nya, jadi bisa dikatakan masih belum menyebar secara rata pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia ini. Di balik pelayanan kesehatan mental, sebenarnya stigma masyarakat itu juga berperan penting dalam penanganan ODGJ tersebut ya guys. Jadi masih banyak stigma-stigma masyarakat tentang kesehatan mental atau tentang orang dengan gangguan jiwa, dan mereka itu adalah sebenarnya faktor utama juga yang menghambat berjalannya penanganan dari pengidap ODGJ tersebut. Seperti ketika
ada orang yang pengen konsultasi ke psikolog atau ke psikiater, itu biasanya ada beberapa orang bilang, "Ih, pasti orang gila, ih kamu gila kan," gitu. Kayak langsung menganggap orang yang datang ke psikolog atau ke psikiater itu pasti langsung dibilang gila. Lalu dari pihak keluarga juga banyak yang masih menghambat dalam penanganan kesehatan mental ini. Seperti ketika kita berkeluh kesah atau curhat kepada orang tua kita, misal, "Ma, aku kok kayaknya ada yang aneh di dalam diri aku, kok sepertinya ini bukan aku gitu, ini bukan aku yang dulu," gitu. Misal, atau seperti ada bisikan-bisikan, dia cerita ke orang tua, tapi orang tua atau keluarga menanggapi kayak, "Kamu tuh kurang sholat," atau misal, "Kamu tuh harus ibadah," gitu. Lebih dikaitkan dengan agama. Sebenarnya tidak salah dengan dikaitkan oleh agama, itu baik juga, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sikap-sikap keluarga kita gitu. Nah, ketika misalnya kita meminta untuk konsul, kebanyakan keluarga juga masih melarang untuk mendatangi pelayanan kesehatan mental yang ada. Misalnya pengen konsultasi ke psikolog gitu, kayak dibilang, ngapain sih ke psikolog gitu, kan mahal. Atau misalnya, "Kamu ngapain sih ke psikolog, nanti apa kata orang, apa kata tetangga gitu, malu-maluin aja, tahu nggak," gitu. Ya, sebenarnya di sini adalah faktor utama pemberatnya sih memang masih stigma masyarakat dan keluarga sendiri ya. Ternyata stigma masyarakat berperan paling besar ya yang menghambat penanganan dari pengidap ODGJ itu. Berarti pemerintah juga harus lebih memperhatikan lagi dong kesehatan mental masyarakatnya. Iya sih, benar banget. Peran pemerintah tuh seperti itu dalam hal kesehatan mental ini. Dalam hal ini mungkin bisa diubah dari mulai memberikannya edukasi tentang pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Terus dilanjutkan dengan perubahan stigma-stigma masyarakat ya tentang ODGJ serta kesehatan mental itu. Bisa dimulai dari diri sendiri, lalu disebarkan melalui teman, keluarga, dan yang lain-lain. Ngomong-ngomong soal kasus diskriminasi terhadap ODGJ, sebenarnya data kasus orang-orang yang dipasung tuh banyak gak sih? Banyak banget guys, dikutip dari republika.co.id ada 4.304 ODGJ di Indonesia yang hidup dalam pemasungan, dan pelakunya itu keluarganya sendiri. Karena menurut keluarga, pengidap ODGJ masalahnya bukan pada ODGJ-nya, makanya dipasung melainkan masalah dari lingkungan sosial. Ya, balik lagi, stigma masyarakat yang menganggap ODGJ ini meresahkan. Stigma masyarakat itu sepenting itu ya. Kalau menurut kalian solusinya kayak gimana? Menurutku solusi paling utama adalah mengubah stigma masyarakat yang masih berpikir kalau ODGJ itu atau orang dengan gangguan jiwa itu dapat menularkan orang lain. Lalu di sini juga keluarga mempunyai peran penting dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa. Kita sebagai keluarga harus mensupport keluarga kita ketika mengalami gangguan mental, ketika mengalami masalah-masalah dalam mentalnya tersebut. Kita harus mendukung, membawa dia konsultasi atau menemani dia konsultasi dan memberi dia semangat kalau orang itu nggak sendiri, ada keluarga yang menemani. Selanjutnya, peran pemerintah yaitu dapat menyebar secara rata pelayanan kesehatan jiwa atau pelayanan kesehatan mental di Indonesia di dalam daerah. Jadi di daerah-daerah terpencil pun sudah terperhatikan tentang pelayanan kesehatan mental, seperti rumah sakit jiwa
dan juga poli jiwa. Lalu peran pemerintah selanjutnya adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental yang baik, seperti memudahkan jalan pelayanan kesehatan agar cepat ditangani, dan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, sama seperti dengan kesehatan fisik. Jadi menurutku kesehatan fisik, kesehatan mental itu adalah sama-sama penting, jadi harus sama-sama diperhatikan. Dapat ilmu banyak nih dari kalian, dari mulai hak ODGJ, terus pelayanan kesehatan mental di Indonesia yang sudah memadai, walau belum tersebar secara rata ya. Mungkin stigma-stigma buruk tentang ODGJ bisa diubah dari diri sendiri, lalu disebarkan melalui orang lain, seperti teman, keluarga, dan yang lainnya. Jangan pernah ragu ya untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Jika kalian butuh bantuan psikolog, jangan pernah ragu untuk memeriksakannya ya, karena kesehatan mental itu penting. Mungkin cukup kali ya materi kita di hari ini. Bisa dilanjutkan di lain waktu dengan materi yang berbeda. Dadah Kalau guys, teman-teman. Sampai jumpa di Sampai lain jumpa. waktu.